Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niketup Juliasmini. Saya CGP Angkatan 9, Kota Denpasar. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Nilo Dia Indrawati SPD, yang bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 10 Pemicitan. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Baik, di sini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kita tahu bahwa dilema adalah situasi yang sangat sulit dan membingungkan. Nah, cara mengidentifikasinya yaitu dengan cara situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Nah, sedangkan rujukan moral atau benar melawan salah adalah situasi adalah ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali ya jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pastinya saya setiap mengambil keputusan itu tidak langsung serta-merta ya. Jadi saya melakukan identifikasi dahulu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta dari sumber informasi. Nah, setiap keputusan saya ambil itu bernilai kebajikan universal yang tentunya berpihak pada murid dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan saya ambil. Ya, baik, terima kasih Bu, jawabannya sangat luar biasa sekali. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah dan prosedur yang biasa saya lakukan selama ini, yang pertama yaitu mengumpulkan data atau fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Dan yang kedua, saya akan menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, saya akan menganalisis nama yang benar dan yang salah. Kemudian yang keempat, saya akan membuat keputusan. Dan yang kelima, saya akan melakukan refleksi. Ya, baik, sangat keren sekali ya Bu ya. Saya lanjut ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, bahwa dalam pengambilan keputusan walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Jadi seperti keputusan saya ambil tentunya didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid tentunya. Ya, juga para murid tentunya ya. Berarti ini pengambil keputusannya sangat bertanggung jawab. Iya. Banyak yang tantangan yang Ibu hadapi. Benar sekali. Ya, ini saya ingin tahu sekali Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi kita tahu bahwa setiap keputusan dari suatu kasus itu pasti ada hasilnya. Nah, namun dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, ada tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, perasaan tidak enak. Sudah pasti nih, kita mempunyai perasaan tidak enak akan timbul karena tidak dapat memutuskan atau memuaskan semua pihak. Kemudian yang kedua, menimbulkan pro dan kontra. Yang ketiga, bingung. Bingung gimana? Ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang diantara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Seperti itu. Ya, baik, keren sekali jawabannya Bu ya. Ya, di sini saya akan bertanya lagi yang soal nomor 6 Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama saya tidak memiliki jadwal khusus dalam penyelesaiannya. Dan yang kedua, saya memiliki prosedur dalam menyelesaikan permasalahan dengan diawali pengumpulan data, kemudian fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Dan selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan, kita sharing, diskusi dengan para guru. Dan yang ketiga, menguji atau melakukan uji benar salah. Ya, yang keempat, mempertimbangkan 3 prinsip penyelesaian masalah. Yang kelima, pengambilan keputusan itu dilakukan dengan kesadaran penuh dan konsekuensi yang ada. Baik, sangat bagus sekali Bu jawabannya. Ini pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan adalah yang pertama adalah berpihak pada murid. Ya, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, selain itu tentunya dengan rekan sejawat juga. Dan yang keempat, komite serta orang tua murid. Dan yang kelima adalah kegiatan diskusi. Ya, di sini kegiatan diskusi adalah salah satu faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, tentunya berpihak pada murid dulu ya. Iya, betul. Ada komite juga, Iya. ada orang tua murid, Ya, ada dukungan sejawat juga untuk didiskusikan. Iya. Ya, baik, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke. Jadi dari semua paparan yang saya sampaikan tadi, jadi pembelajaran saya petik sebagai seorang pemimpin pembelajaran saat mengambil suatu keputusan, yaitu mengambil suatu perubahan yang utama adalah melakukan yang terbaik serta berdampak positif pada peserta didik. Karena menurut saya kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Jadi semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, semakin fokus dan tepat sasaran. Jadi sesulit apapun keputusan yang kita ambil untuk permasalahan yang sama, benar, sebagai seorang pemimpin tentunya kita perlu berdasarkan pada 3 unsur. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Yang kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap suatu konsekuensi dari keputusan yang diambil. Demikian. Ya. Baik, demikianlah wawancara yang saya laksanakan ke Ibu. Saya akhiri dengan Pak Santi. Om Santi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Selamat siang. Selamat siang. Dan saya melaksanakan wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Saya mau cari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Tanah yaitu Budiarse SPD MID. Baik, saya ada 8 pertanyaan Pak Budi. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau terkait dengan dilema etika maupun dilema moral itu kan memiliki nilai kesamaan, namun dia karena bertentangan. Nah, cara saya mengidentifikasi kasus seperti itu adalah dengan cara memahami dulu permasalahannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi, fakta dan data yang ada terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, baru nanti di dalamnya saya melibatkan berbagai pihak. Namun yang terpenting di dalam identifikasi kasus itu adalah memahami nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan integritas itu penting kita ketahui di dalam identifikasi kasus-kasus dilema etika maupun dilema moral tersebut. Ya, baik, luar biasa Pak Budi. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama
untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dua dilema itu tentu kita harus bisa sikapi juga dengan bijaksana. Nah, hal yang saya coba lakukan adalah seperti langkah di awal tadi, saya mengidentifikasi permasalahan tersebut secara spesifik dengan cara mengumpulkan informasi sesuai dengan fakta dan data yang ada. Hal ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab dari permasalahan tersebut, apakah faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, selanjutnya dari hal tersebut saya coba memetakan siapa yang bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, dari sanalah baru kita memprediksi konsekuensi yang ada sehingga kita bisa menyusun solusi-solusi alternatif yang bisa dimiliki. Nah, yang terpenting di dalam hal tersebut saya selalu memiliki komitmen dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dengan stakeholder yang ada di sama pendidikan. Ya baik, sangat bagus sekali ya Pak jawabannya. Baik, pertanyaan yang ketiga, saya lanjutkan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya juga menggunakan beberapa langkah prosedur di dalam pengambilan keputusan tersebut. Pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi sesuai dengan fakta dan data yang ada untuk dapat menganalisis faktor-faktor penyebabnya, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, membuat pemetaan pihak-pihak yang akan dilibatkan, merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah atau alternatif pengambilan keputusannya. Kemudian menentukan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Nah, secara bertahap saya melakukan evaluasi dan refleksi di dalam setiap pengambilan keputusan. Wah, keren sekali ya Pak Budi. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan keempat ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif menurut saya itu adalah pengumpulan informasi berdasarkan fakta dan data dan pelibatan pihak-pihak terkait. Jadi di dalam pengambilan keputusan saya tidak sendiri, namun saya lebih mengklasifikasikan dan membuat pemetaan pihak mana yang bisa saya ajak berdiskusi atau perlu ahli mana yang bisa memberikan informasi penguatan, sehingga rumusan dari solusi alternatif itu dapat saya memiliki beberapa opsi pilihan seperti itu. Sehingga nanti tetap yang terpenting adalah adakan evaluasi dan refleksi dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jadi tantangan ketika pengambilan keputusan dilema etika maupun rujukan moral itu adalah pada saat pengambilan keputusan itu adalah adanya kepentingan individu atau personal dan institusi. Artinya mana kepentingan pribadinya, mana kepentingan lembaga. Nah, mana yang dulu itu diutamakan dan diprioritaskan. Terkadang di sana yang menjadi tantangannya. Namun saya biasanya menggunakan pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak mana, alur koordinasinya dilakukan sehingga itu tidak menjadi tantangan yang berat dengan komunikasi. Terima kasih banyak ya Pak Budi untuk pencerahannya. Mungkin nanti dari ilmu yang Pak kasih jawaban seperti ini bisa saya mendapatkan wawasannya. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terkait dengan itu tergantung situasional kasus atau masalah yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Bila itu sifatnya urgent dan hari itu juga harus diputuskan, maka saya lebih mempertimbangkan menggunakan kebijakan. Tentu tetap dengan mempertimbangkan hal, namun diputuskan pada saat itu.
bila permasalahan atau pengambilan keputusan itu memiliki tempo atau waktu tertentu, saya menggunakan prinsip atau langkah-langkah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sehingga nanti di dalam pengambilan keputusan itu dipastikan tidak terburu-buru, tapi tetap menggunakan kehati-hatian agar mendapatkan hasil keputusan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Sudah luar biasa sekali jawabannya Pak Budi. Ini pertanyaan yang ketujuh, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada ya, orang yang sangat berpengaruh atau berperan di dalam pengambilan keputusan itu adalah kembali tergantung permasalahan atau keputusan yang akan diambil. Siapa yang akan kita libatkan? Contoh, bila ini kasus memperbaiki hasil belajar siswa tertentu karena kendala dalam konsep pembelajaran. Nah, ini kita perlu dekati anaknya, gurunya, atau teman sejawatnya. Dan bila perlu orang tuanya kita libatkan maupun guru bidang lainnya agar proses pembelajarannya itu bisa dibenahi. Kita memerlukan beberapa pihak lainnya. Kemudian langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan tadi, penting sekali kita memperhatikan fakta dan data. Nilai-nilai prinsip dasar daripada pengambilan keputusan itu harus menjadi acuannya kita, sehingga keputusan yang kita ambil ini dapat diterima oleh semua pihak, dan tentu kita harus siap dengan konsekuensi apapun dari pengambilan keputusan tersebut. Baik, Pak, ada lagi? Selesai. Ya, ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Yang nomor 8 itu dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Kalau yang bisa saya pelajari itu adalah tentang kita harus mengedepankan tentang nilai-nilai dalam pengambilan keputusan seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, maupun nilai-nilai positif lainnya. Nah, yang dapat juga saya petik pelajaran di sini, pentingnya kita harus mengidentifikasi masalah itu, kemudian mengumpulkan informasi sesuai fakta dan data yang ada agar kita dapat menganalisis faktor penyebabnya tersebut, sehingga kita bisa membuat pemetaan pihak-pihak siapa mana yang akan kita libatkan di dalam proses pengambilan keputusan, sehingga ada nanti kita dapat alternatif solusi keputusan. Nah, lalu di sana kita mengambil keputusan dengan siap konsekuensinya apapun. Dan yang terakhir, kita tetap melakukan evaluasi maupun refleksi secara berkala. Nah, apapun nanti hasil keputusan, biasanya saya komunikasikan dengan baik dan dengan semua pihak yang terkait, sehingga hasil keputusan itu dapat diterima dengan baik. Ya, keren sekali ya. Semoga nanti kedepannya Pak Budi semakin sukses untuk menjadi pemimpin yang baik ya. Baik, hanya demikian yang saya sampaikan di wawancaranya Pak Budi. Terima kasih banyak nih. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi.